Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penjelasan mendasar terminal Linux yang sebaiknya diketahui oleh pemula gitu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai perintah ls dan perintah cd. Itu juga pembahasannya sudah mendalam ya. Bagi kalian yang belum menonton videonya, saya rasa kalau kalian pemula itu butuh pengetahuan tentang yang saya jelaskan di situ. Oke. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Seperti biasa saya sudah menyiapkan silabus dari apa yang nanti akan kita pelajari. Oke. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 11. Oke. Nanti berarti ada 11 poin yang akan dibahas. Yang pertama username, yang kedua hostname dan seterusnya. Ya. Oke, langsung saja saya buka terminal ya. Nah, ini dia sudah terbuka. Saya taruh di sini aja, kemudian saya perbesar dulu. Ya, saya kira cukup. Nah, pertama kali kita membuka terminal. Ini secara default akan muncul tulisan-tulisan semacam ini. Gitu. Sekarang kita coba jelaskan. Kita coba pelajari apa maksudnya. Ya. Silakan perhatikan di sebelah sini ada karakter add. Nah, di sebelah kirinya karakter add itu menyatakan username, ya, nama user. Nah, di sini usernya adalah Adam, karena saat ini saya sedang login sebagai login ke dalam user yang bernama Adam. Kalau misalkan kalian login ke dalam user kalian yang namanya kucing, maka di sini akan tertulis kucing gitu, ya. Oke. Sekarang di sebelah kanannya karakter add ini ada tulisan juga. Nah, ini menyatakan nama komputer kita. Ya. Nama komputer saya adalah Adam Aspire 4750 gitu. Ya, sesuaikan ya. Nah, ada kalanya ini juga nama host atau hostname-nya. Ya, tergantung situasi. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada simbol kumis. Oke. Simbol kumis itu simbol apa? Jadi simbol kumis itu adalah simbol dari home. Namun di sini ya, di sebelah sini ini sebenarnya menampilkan informasi folder yang sedang diakses menggunakan terminal ini. Jadi artinya saat ini saya sedang mengakses folder home menggunakan terminal. Ya, artinya seperti itu. Nah, seandainya saya mengakses folder yang lain, contoh saya pindah dulu ke folder downloads ya. Oke, maka di sini akan tampil bahwa saat ini saya sedang mengakses folder downloads menggunakan terminal gitu. Yang mana folder downloads itu terdapat di dalam folder home. Nah, gitu ya. Semoga kalian paham ya. Sekarang dilanjutkan. Ada karakter dolar. Nah, apa ini karakter dolar ini maksudnya? Karakter dolar ini maksudnya adalah kita sedang login sebagai user biasa menggunakan terminal. Ya. Jadi, ketika kita mengakses terminal, itu biasanya ada dua tipe user. Ya, kita login bisa menggunakan dua tipe user yang berbeda. Tipe user yang pertama kita bisa akses menggunakan terminal adalah tipe user biasa. Nah, yang namanya tipe user biasa itu ya nggak punya akses yang lebih ya, jadi aksesnya itu terbatas. Semisal hanya melakukan perintah-perintah tertentu saja yang bisa dilakukan gitu. Jadi umpama mau memodifikasi file system itu nggak bisa, gitu loh, nggak bisa. Nah, ada lagi satu tipe user yang bisa dimasuki oleh kita, yaitu tipe user administrator atau tipe user root, ROOT ya, root, tipe user root. Nah, tipe user root ini berbeda dengan tipe user biasa. Dia memiliki hak akses yang penuh terhadap sistem operasi kita. Jadi, dengan tipe user root, dengan kita masuk atau login sebagai root, sebagai administrator, kita bisa dengan bebas memodifikasi sistem operasi kita. Ya. Misalkan ingin merubah tampilan dari GUI kita, tampilan dari komputer kita itu agar lebih indah dengan cara
memodifikasi sebagian file system. Itu bisa dilakukan. Ya. Tapi kalau pakai user biasa nggak bisa. Hak aksesnya terbatas. Kalau pakai user administrator, hak aksesnya tidak terbatas gitu. Makanya kadang-kadang supaya hati-hati ya kalau pakai hak akses administrator. Karena kalau sampai salah melangkah ya, salah melakukan sesuatu, ini bisa merusak sistem operasi kita sendiri gitu. Oke, jadi tentang user root dan user biasa ini sudah saya bahas ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita login sebagai administrator atau sebagai root? Caranya gimana? Nah, caranya mudah sekali. Tinggal ketikkan perintah su, udah. Kemudian tekan enter. Nah, nanti akan diminta password, kita akan masukkan passwordnya, enter. Nah, perhatikan baik-baik. Warnanya akan berubah, kemudian sebelah sini akan berubah. Yang awalnya simbolnya dolar ya, kemudian berubah menjadi simbol pagar. Nah, ini ya. Nah, ini perbedaannya ya. Ini kalau kita sebagai user biasa, simbolnya akan dolar seperti ini. Nah, kalau kita sudah sebagai root atau sebagai administrator, simbolnya akan menjadi simbol pagar. Ya. Jadi kalau kalian masuk terminal kemudian ini simbolnya pagar, oh berarti kalian statusnya sebagai administrator gitu. Nah, ini kok ada tulisan-tulisan yang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Saya akan coba jelaskan juga ya. Ini maksudnya adalah saya di terminal ini saya mengakses folder downloads menggunakan terminal dengan status sebagai administrator gitu. Nah, ini apa sih? Ini adalah nama komputer atau nama hostnya. Ini sama seperti yang ini. Sama persis ya. Nah, nama usernya kok nggak ada di sini? Nah, karena kita sebagai root. Gitu. Nah, root dengan user biasa itu kan beda. Makanya nama usernya tidak akan muncul. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ada istilah super user do atau sudo. Nah, apa ini? Ya. Oh iya, maaf. Saya belum membahas bagaimana cara keluar dari administrator ya. Cara mengembalikan status kita menjadi user biasa adalah dengan mengetikkan perintah exit. Kemudian enter. Maka secara otomatis ya, kita akan berubah menjadi user biasa dalam mengakses terminal ini. Tuh. Ya, cara keluar dari hak akses root atau cara keluar dari root ini ketik perintah exit gitu. Kemudian saya lanjutkan, ada istilah super user do di dalam Linux. Nah, ini menarik juga ya. Super user do itu begini. Ketika kita mengakses terminal dengan status sebagai user biasa, kita masih bisa berkesempatan punya hak akses seperti administrator. Kita bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh administrator meskipun status kita saat ini sebagai user biasa. Gitu. Ya. Bagaimana caranya? Caranya tinggal ketikkan perintah sudo spasi, kemudian perintah apa yang ingin dimasukkan. Ya tergantung kebutuhan. Misalkan mau menghapus file maka rm perintahnya. Oke. Kalau mau memindah file maka perintahnya mv, move ya. Kalau mau membuat file maka perintahnya touch. Touch ya. Touch gitu. Nah, jadi diawali dengan perintah sudo. Nah, ini fungsinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Meskipun status kita sebagai user biasa, dengan perintah sudo ini kita bisa meminjam hak akses administrator. Sehingga kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Gitu. Oke. Sekarang ada istilah autocomplete juga di dalam Linux. Nah, apa itu autocomplete? Oke. Autocomplete itu ya seperti maknanya ya. Ini kan bahasa Inggris, autocomplete, otomatis melengkapi. Itu dia maksudnya. Nah, terus autocomplete itu contohnya seperti apa? Kasih contoh dong, Bang. Nah, oke, saya kasih contoh.
Ya, contoh begini, kita akan mengetikkan perintah yang panjang seperti ini, if config. If config itu kan ada berapa huruf ini? Ada 8 huruf ya. If config 8 huruf. Nah, perintah ini kan kalau ditulis itu memakan waktu lah, katakan seperti itu. If config gitu loh. Kalau belum biasa ngetik kan lama ya ngetiknya. Maka kita bisa sederhanakan. Maka kita bisa mengetikkan cukup 3 karakter di awal saja. Ya, ini menyesuaikan ya. Bisa kadang 3 karakter, bisa 4 karakter di awal. Kalau di sini 3 karakter saja di awal, diketik IFC aja, kemudian tekan tombol tab. Nah, inilah penggunaannya. Tekan tombol tab 1 kali. Kemudian akan melengkapi secara otomatis gitu. Ya, itu ya. Itulah yang disebut sebagai autocomplete. Secara otomatis melengkapi sebuah perintah atau melengkapi nama suatu folder. Nah, secara otomatis melengkapi nama suatu folder. Ya, saya praktekkan dulu. Saya kasih contoh. Contoh, kita mau berpindah dari folder home ini, mau berpindah ke folder dokumen. Ya. CD spasi documents. Kan seharusnya tulisannya seperti ini. Documents. Nah, ini kan. Tapi ini bagi saya terlalu panjang. Saya males mengetik terlalu banyak seperti ini. Maka saya cukup tulis saja DOC. Kemudian saya tekan tombol tab di keyboard. Nah, maka secara otomatis akan melengkapi gitu. Ketika saya enter, nah, saya secara otomatis masuk ke dalam folder dokumen. Gitu ya. Itulah autocomplete, secara otomatis melengkapi perintah yang akan kita masukkan gitu. Ini bisa juga nama file ya, secara otomatis dilengkapi. Prakteknya sama dengan yang tadi, tinggal tekan tombol tab saja gitu. Kalau misalkan kalian praktek kemudian ada kendala, bingung, ya silahkan tanyakan di kolom komentar saja. Insya Allah saya akan berikan penjelasan kepada kalian ya yang masih bingung. Sekarang ada membersihkan layar terminal dari tulisan. Jadi gini, biar nggak bingung ya. Ini. Ketika kita sudah banyak memberikan perintah, contoh ini. Nah, ini kan ini kan terminal kita jadi penuh dengan tulisan. Nah, cara membersihkan layar terminal kita itu agar tidak banyak tulisan begini, cukup tekan CTRL dan L ya, kombinasi keyboard ya. CTRL dan L di keyboard. Maka secara otomatis akan terhapus semua tulisan itu. Nah, sebenarnya sih tidak terhapus. Sebenarnya hanya hanya kita aja langsung ini hanya dikeatasin gitu. Nah, makanya kalau kita scroll ke bawah ini masih tetap ada gitu. Nggak terhapus, tapi layar kita jadi bersih dari semua tulisan itu. Gitu loh ya. Ada 2 cara sih ya. Tadi CTRL dan L. Kemudian ada cara yang lain yaitu mengetikkan perintah clear di keyboard, di Linux, di terminal ya. Clear, CLEAR, clear seperti ini. Kemudian enter, nanti akan hasilnya sama seperti yang tadi. Oke. Kemudian ada perintah history. Nah, ini dia. Saya akan coba ya, langsung history. Nah, kemudian saya enter. Nah, ini perhatikan baik-baik. Dengan saya mengetikkan perintah history, maka history perintah yang sudah pernah saya masukkan menggunakan terminal akan tampil. Oke, akan tampil ya. Jadi semua perintah yang pernah kita input di dalam terminal itu akan tampil di sini. Gitu. Jadi ini berarti maksudnya saya sudah pernah memasukkan sekitar 543 perintah ke dalam terminal. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa dipahami. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.